Jeffrey Radar bertemu dengan saya di Radar Tegal Podcast untuk FGD atau Forum Group Discussion Radar Tegal Group yang tentunya kali ini saya berkesempatan untuk hadir di kantor Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional Kota Tegal yang tentunya sudah saya persiapkan beberapa bintang tamu yang akan saya ajak ngobrol bareng terkait dengan materi pembahasan kita yaitu penyaluran bantuan di saat pandemi. Tentunya di segmen kali ini Jeffrey Radar, selamat pagi untuk yang sudah hadir di sini Bapak. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu Bapak masing-masing pada Jeffrey Radar yang tentunya ingin tahu nih masing-masing dari Basnas Kota Tegal sendiri. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Tegal yang mestinya 5 personal tapi 1 berhalangan hadir. Saya sendiri sebagai ketua Basnas Kota Tegal Harun Abdimana, kemudian wakil ketua Bapak Kayati Saifuddin Madrai SSAG, kemudian beliau adalah wakil ketua bidang pengumpulan dan sosialisasi. Kemudian Pak Iswanso, beliau adalah wakil ketua bidang pentasarufan atau pendistribusian dana zakat infak dan sedekah, dan beliau Bu Haja Endang Kejati, wakil ketua bidang keuangan dan pelaporan. Oke, demikian jaga dari perkenalan dari masing-masing ketua, wakil ketua, kemudian dari pengurus Basnas Kota Tegal. Tentunya di situasi pandemi saat ini di mana virus corona sudah memasuki Indonesia, kemudian di Kota Tegal khususnya, yang rupanya cukup berdampak ya dengan berbagai sektor ekonomi di Kota Tegal sendiri. Tentunya memang banyak nih yang akhirnya berbagai sektor, baik itu dari segi pendidikan, bisnis, kemudian pariwisata juga yang akhirnya terkena dampak dari adanya pandemi. Bahkan beberapa warga, tidak hanya beberapa, saya mohon maaf, banyak nih akhirnya warga kehilangan pekerjaannya karena terdampak pandemi virus corona. Nah tentunya kali ini memang kita ingin tahu ya Jeffrey Radar sejauh ini terkait dengan ada dampak secara ekonomi yang menyangkut warga masyarakat Kota Tegal, apa saja yang sudah dilakukan oleh Basnas khususnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat di era pandemi saat ini. Boleh kepada Pak Harun ya, dijelaskan terlebih dahulu Pak sejauh ini sejak awal kemunculan virus corona di Kota Tegal sendiri, dari Basnas Kota Tegal sudah melakukan apa saja, kemudian bantuan apa saja sih yang sudah dikerahkan untuk masyarakat? Banyak program-program dan alokasi dana yang disalurkan kepada yang berhak, yaitu 8 kelompok masyarakat yang berhak menerima. Namun demikian, dengan munculnya pandemi corona sejak bulan Maret, Basnas Pusat telah memberikan instruksi kepada seluruh Basnas di Indonesia agar dana Basnas yang selama ini dibagikan kepada 8 asnaf, khusus ini ditujukan kepada 1 asnaf saja, yaitu 1 asnaf, yaitu pada masyarakat yang terdampak karena pandemi. Namun demikian, alokasinya adalah 75% dana zakat infak dan sedekah kita berikan kepada masyarakat yang terdampak. Secara kebetulan Basnas Kota Tegal punya database tentang warga binaan, yaitu para pedagang kecil, ada sekitar 800 pedagang. Itu selama ini selama pandemi mendapatkan merasakan dampak yang sangat luar biasa, sehingga mereka harus mendapatkan bantuan secara rutin dari Basnas, itu baik berupa sembako maupun juga bantuan-bantuan yang lain. Namun demikian, ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, tetap yaitu untuk penyaluran dana kepada asnaf anak-anak yatim, masuk kelompok fakir miskin juga, dan juga bantuan-bantuan sosial yang lain. Yang berupa spontanitas itu antara lain berupa bantuan penambahan modal usaha, kemudian juga berupa sembako yang kita berikan secara rutin dari mulai bulan Maret sampai dengan bulan Oktober kemarin, kurang lebih sekitar sudah 1,5 miliar kita salurkan. Wow, 1,5 miliar itu kalau boleh dijelaskan dalam bentuk apa saja sih Pak? Di samping dalam berbentuk uang tunai, juga berbentuk bantuan modal usaha, juga berbentuk sembako. Oh, okay. Sembako, karena kita punya database
diharapkan bantuan ini tidak tumpang tindih dengan bantuan yang diberikan oleh gugus di pemerintah Kota Tegal. Sehingga ada manfaatnya, meringankan beban bagi para pedagang yang selama ini betul-betul terkena dampak akibat pandemi corona. Oke, terima kasih. Ada yang... Silakan Bapak. Basnas di dalam melaksanakan tugas pendistribusian setelah mengumpulkan dana-dana yang berasal dari gaji ASN. Di Kota Tegal itu ada 3.500 ASN. Tapi yang kami kumpulkan belum optimal karena belum sesuai dengan yang kami harapkan. Kalau satu pegawai dari 3.500 itu satu bulan mengeluarkan zakatnya 100.000 aja, itu insya Allah Basnas Kota Tegal sudah bisa mengumpulkan satu bulan 350 juta. Wow, angka yang cukup lumayan Ya, andai kata 350 juta per bulan, maka dalam anggaran satu tahun ini bisa mencapai 4 miliar. Ini sementara baru 150 juta satu bulan. Nah, kami sedang mencoba untuk melakukan pendekatan pada para pengambil keputusan, termasuk Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota, dan juga kepala-kepala dinas, untuk bisa memberikan motivasi kepada para ASN untuk bisa meningkatkan kesadaran membayar zakat. Insya Allah kalau mereka sadar zakat, satu bulan 100.000 aja dipotong dari gaji mereka, itu akan terkumpul 350 juta per bulan. Sehingga satu tahun itu bisa mendapatkan kira-kira 4 miliar. Apabila itu terwujud, maka insya Allah kami sangat mampu membantu pemerintah daerah dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua, itu baru sekitar 1,5 miliar itu dalam satu tahun ini, mulai dari Maret sampai dengan bulan Oktober. Jadi mudah-mudahan apabila nanti para ASN sadar untuk memberikan zakatnya kepada Basnas, insya Allah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, kami dari Basnas akan banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada pemerintah daerah. Bahwa Basnas saldonya harus nol. Kalau sudah mengumpulkan, ya harus dibagi kepada yang berhak menerimanya. Itu yang ditekankan oleh beliau, karena Basnas bukan lembaga keuangan kayak perbankan, kayak koperasi gitu loh. Tapi memang lembaga untuk mengumpulkan dana yang setelah terkumpul, dana itu dibagikan kepada yang berhak menerima. Lumayan lah, menurut saya lumayan daripada ada Basnas yang lain yang belum punya kantor seperti Kota Tegal. Jadi kami alhamdulillah diberi fasilitas oleh pemerintah daerah dan juga diberi sarana mobilisasi, yaitu mendapatkan sebuah mobil untuk operasional, yaitu Avanza tapi jadul. Gak apa-apa dong, yang penting masih bisa jalan ya? Masih bisa jalan. Itu kadang-kadang macet di tengah jalan karena jadulnya itu loh. Nah, ini kami sedang mengharapkan pemerintah daerah untuk memberikan sarana mobilisasi agar Basnas bisa lebih cepat larinya gitu loh. Tapi alhamdulillah dari keluarga Bapak Ketua, Pak Sastoro kemarin memberikan sebuah ambulan dan fasilitas-fasilitas perkantoran cukup banyak. Itu ada kursi pimpinan, ada meja pimpinan, ada kursi yang untuk kegiatan pertemuan, itu cukup banyak di belakang itu jariah atau wakaf dari Bapak Sastoro. Itu mobil satu, kemudian banyak masuk juga keuangannya. Kami juga sama membantu masyarakat yang belum tercover BPJS. Ya, jadi kita membantu masyarakat miskin yang memang belum mendapatkan BPJS dari pemerintah, kita bantu setiap bulannya. Kemudian selama musim pandemi, Basnas Kota Tegal juga mempunyai program subsidi beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Kalau yang di luar harga beras itu 11-12.000, kita berikan harga 9.000, kita subsidi agar mereka tidak kesulitan di dalam membeli bahan pokok. Seperti itu dananya, anggarannya dikumpulkan setiap bulan, kemudian untuk penyaluran bantuannya kepada masyarakat itu setiap 4 bulan sekali. Lalu kemudian apakah dari Basnas sendiri sudah ada daftar masyarakat Kota Tegal yang memang apa yang bisa dibilang dikatakan layak untuk mendapatkan bantuan tersebut di masa pandemi saat ini? Boleh? Dalam menyampaikan bantuan memang tidak lepas dari pedoman dari surat At-Taubah ayat 60 ya, tentang 8 kelompok.
masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan zakat maupun infak. Boleh dijelaskan? Ya. Jadi apakah yang pertama adalah fakir miskin. Untuk fakir miskin itu alokasinya adalah 60%. Ya. 60%. Namun dari 60% itu juga nanti dibagi dua. 60%-nya untuk fakir miskin produktif, mereka kita berikan pelatihan-pelatihan. Oh ya. Ya, kemudian juga diberikan tambahan modal usaha. Nah, yang 40% itu adalah fakir miskin non produktif, misalnya lansia dan sebagainya. Kami data-datanya lengkap sehingga sangat selektif untuk memberikan kepada siapa yang berhak. Jadi ya kalau memang ada hal-hal yang belum sesuai, pasti kita evaluasi setiap bulannya. Ya, baik. Miskin ataupun kaya, semua terkena dampaknya. Dan bahkan mungkin ada kesulitan nggak sih Pak, misalnya apakah menyeleksi, apakah ini layak atau tidak layak? Karena mungkin saja di lapangan ada permainan yang tidak kita ketahui gitu. Untuk menerima apa yang akan diberikan oleh Basnas itu sudah ada survei. Oke. Iya, kita punya tim survei kepada masyarakat tentang kelayakan warga masyarakat yang untuk mendapatkan bantuan dari dana Basnas. Di samping kita juga kerjasama dengan pihak kelurahan dan pihak kecamatan dan juga dinas sosial. Dinas sosial. Oke, masyarakat kan mungkin ada yang belum tahu mengenai informasi ada bantuan dari Basnas. Kalau sosialisasi tidak Mbak, karena mengingat kewalahan menghadapi masyarakat yang begitu banyak ya. Nah, oleh karenanya sosialisasi kita hanya kepada dinas-dinas tertentu. Oh. Ya, misalnya dengan kelurahan, dengan kecamatan atau dengan dinas terkait, tetapi tidak langsung kepada masyarakat. Berbeda dengan masyarakat binaan. Yeah. Kalau masyarakat binaan memang dari kita menerjunkan tim untuk melakukan survei langsung. Mereka nanti akan kita undang, Anda mendapatkan bantuan dari Basnas, tolong ini dikembangkan usahanya supaya bisa lebih meningkat dari mustahik menjadi musyafi. Berarti maksudnya dari kerjasama begitu ya, prosesnya dari kerjasama. Betul. Untuk mendapatkan data dari masyarakat begitu ya. Oke. Nah tapi kalau misalkan dari Jampiraker yang udah tahu nih mengenai Basnas, masyarakat sebetulnya tidak tertutup mengajukan permohonan bantuan kepada Basnas selama memenuhi syarat-syarat, antara lain syarat administratifnya adalah yang bersangkutan harus penduduk Kota Tegal. Ya. Karena ketentuannya dana zakat yang dihimpun dari Kota Tegal tidak boleh keluar. Oh. Karena di luar Tegal ada Basnas. Kayak gitu, iya. berbuat misalnya, kecuali musafir. Kalau musafir tiap hari yang kehabisan bekal, memang kita bantu. Oke. Kemudian surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, yang tentunya pengantarnya dari RT dan dari RW. Ini syarat untuk mendapatkan bantuan yang berkaitan dengan finansial. Tetapi kalau bantuan yang berkaitan dengan rumah tidak layak huni, ruti labu, ya kita kerjasama dengan dinas pemukiman dan tata ruang, apakah rumah ini layak dibantu atau tidak, dan sudah masuk database pemerintah daerah atau tidak. Tetapi kalau yang dalam keadaan mendesak, misalnya rumah ambruk dan lain sebagainya, tentu Basnas akan lebih cepat daripada pemerintah. Oh, oke, ya. biasa. Karena apa? Karena kalau pemerintah menunggu birokrasi yang setelah dilakukan survei oleh petugas, kemudian pimpinan langsung ke lapangan. Oh, ya. Luar biasa. Pimpinan langsung datang ke sana ya, begitu. Oke, nah tentunya sejauh ini terkait dengan penyaluran bantuan tersebut sudah tepat sasaran atau belum dirasa dari Bapak sendiri? Insya Allah untuk kita sudah 90% tepat sasaran, 90%. Ya karena tidak mustahil yang namanya manusia kalau berbicara bantuan kadang-kadang tidak melihat status sosial, apalagi di situasi seperti sekarang ini. Satu contoh misalnya ketika Basnas dengan kendaraan operasional ngedrop makanan berupa nasi pop dan sebagainya, itu ternyata tidak hanya warga masyarakat yang betul-betul membutuhkan, orang mobil berhenti aja minta. Oh, oke. Naik motor. Nah, jadi itulah yang dimaksud, sehingga kita tidak berani menyampaikan 100% tepat sasaran, tapi katakanlah ya 90% sudah bagus. Oke, yang memang terkena dampak begitu ya. Nah kalau dari sektor UMKM sendiri kan pasti juga mereka cukup terkena dampak nih. Dari UMKM sendiri apakah bantuannya sama atau bagaimana mekanismenya? Buat jajan dari bahan baku singkong, kemudian dari bahan baku ikan, dan sebagainya. Mereka kita latih dan kita beri modal. Jadi kalau hanya dilatih dan tidak beri modal, ya mubadir. Kemudian
kemudian juga ada warga masyarakat yang membutuhkan sarana gerobak. Kita berikan bantuan gerobak. Ya, tidak hanya dengan gerobaknya, ini juga modalnya. Ya, jadi gerobak dan modalnya sekalian. Harapannya apa? Agar tahun ini yang bersangkutan masih menerima kita, tahun depan mereka memberi kepada kita. Amin. Jadi sekarang mustahik, yang akan datang menjadi musaki atau mustahik. Maupun aturan yang ditetapkan oleh agama. Jadi insya Allah kami berlima mencoba untuk menjadi pimpinan Basnas yang amanah, mengumpulkan dana, kemudian disalurkan sesuai dengan sasaran, sehingga alhamdulillah selama 3 tahun berturut-turut kami setelah diadakan audit itu alhamdulillah bisa mendapatkan tahun keempat ya, WTP tanpa pengecualian. Ya, alhamdulillah itu penghargaan tertinggi dari hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan kita mendapatkan keputusan WTP, Pak. Ya. Jadi di samping juga ada audit syariah. Di situasi pandemi saat ini ya, dimana memang masyarakat juga pasti sangat-sangat membutuhkan suatu program yang memang bisa membantu mereka di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini. Nah tentunya kalau misalkan dari masyarakat sendiri Pak ada yang mau berkunjung ke sini mungkin apabila mau mengajukan diri, apa itu Pak? Nah, tim Basnas Tangga Bencana ini adalah tim yang senantiasa memantau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan kita, terutama di Kota Tegal. Dan alhamdulillah dari hasil pelatihan se-Indonesia, Basnas Kota Tegal mendapatkan penghargaan nomor 1 di tingkat nasional untuk dalam tahap tanggap bencana. Untuk berkesinambungan dalam hal kemanusiaan pastinya. Apalagi ini memang situasi memang dirasa tepat sekali ya Pak ya untuk bisa menerapkan pedoman tersebut pastinya. Jadi mereka datang wajib memakai masker dan diukur suhunya dan lain sebagainya. Jadi penerapan protokol kesehatan ini cukup memadai. Sangat ketat, sangat ketat. Bahkan yang tidak yang tidak membawa masker ya langsung kita berikan masker. Nah ini boleh dikasih tunjuk ya kepada Jakmirada pastinya kalau dari Basnas sendiri melakukan upaya tindak pencegahan protokol kesehatan pasti salah satunya dengan membagikan masker gratis ya kepada masyarakat apabila mungkin ditemui tidak menggunakan masker dan protokol kesehatan lainnya. Ini contoh masker dari Basnas Kota Tegal ya, Jakmirada. Dan nanti akan kita perbaiki lagi karena yang model seperti ini katanya sudah tidak. Oh ya, sudah tidak diperbolehkan ya Pak ya. Emangnya yang diperbolehkan yang seperti apa Pak? Boleh diinformasikan kepada Ya, kalau yang diperbolehkan itu yang standar yang dari Dinas Kesehatan itu. Nah, mungkin nanti kalau misalkan dari Jakmirada nih ada yang berpapasan langsung dengan petugas khusus dari Basnas Kota Tegal dapat ini, wah boleh dong dipamerin ya ke teman-temannya ya. Boleh. Supaya nanti sekaligus mengingatkan kepada Jakmirada untuk bisa selalu ingat pesan ibu Bapak. Ingat pesan ibu diantaranya adalah jangan lupa nih untuk mengenakan masker ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk jaga jarak begitu untuk mendapatkan bantuan. Karena kan Bapak tadi bilang jemput bola langsung terjun ke masyarakat. Ya, yang kecil mereka selama ini penghasilannya menurun, ya kan? Kemudian untuk membeli bahan baku yang di pasaran cukup tinggi kita ringankan. Satu contoh misalnya kalau beras 1 kilonya selisihnya 3.000 kan itu luar biasa. Apalagi ibu-ibu uang 100 rupiah aja kan bisa dihitung besar. Kita tidak main-main. Di luar 12.000 kita berikan bayar 9.000. Kita subsidi setiap orang 1 kilonya itu 3.000 rupiah. Sehingga dalam 1 bulan sudah ada anggaran dan tentunya sudah ada stok yang memadai, kemudian tinggal langsung diterjunkan langsung ke masyarakat gitu ya. Dan kita juga berharap kalau ada masyarakat yang akan memberikan partisipasi dan juga kepercayaan pada Basnas untuk membagikan, kami siap tenaga. Beras subsidi. Beras subsidi. Kami memberikan beras tapi subsidinya dari Basnas. Kita menjual, kebetulan Basnas mendirikan koperasi. Nanti yang mengelola koperasi. Begitu. Itu beras yang mendapatkan subsidi dari Basnas. Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 yang diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun di masyarakat kami kemarin baru saja membentuk UPZ Masjid dan Musola. Jadi Masjid Musola menjadi UPZ-nya Basnas supaya mereka mengumpulkan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah di lingkungan masjidnya masing-masing tidak terjerat oleh aturan perundang-undangan yang ada. Bisa jadi ada ustadz, ada kiai, ulama yang mengurusi masjid kemudian mengumpulkan zakat infak sedekah karena tidak ada
legalitas kelembagaannya itu nanti akan terancam oleh undang-undang. Bisa diseret ke kejaksaan kepolisian. Nah, alhamdulillah kami dalam rangka untuk melindungi mereka, jangan sampai ada pengurus masjid masuk penjara umpamanya. Kami bikin mereka menjadi UPZ-nya Basnas. Rumah yang tak layak huni, masjid, musola, Pondok sampai pesantren. dengan pondok pesantren, sampai dengan pemberian gerobak kepada pedagang kecil, kaki palsu, semua saya tahu sudah dibantu semua oleh Basnas. Jadi Basnas itu adalah satu lembaga negara, lembaga negara yang non struktural, yang betul-betul tugasnya adalah tugas sosial. Dan kami tidak dapat gaji, Pak. Tidak dapat gaji. Tidak dapat gaji. Tidak bisa kita kemudian 1 bulan ditentukan 5 juta, 10 juta kan. Kita kerja sosial. Dan mohon maaf ini transparan aja. Kita bertahun-tahun sudah tidak dapat apa. Tapi ikhlas. Tidak pernah kendor kita percaya. Dan semua masyarakat sudah merasakan betapa Basnas telah memberikan manfaat dari berbagai macam sektor apa saja. Semua dibantu. Bahkan kita tidak hanya ngasih sumbangan secara langsung, kemudian sumbangan itu habis tidak bisa dinikmati, kita kasih kain mereka. Jadi kasih kain bisa mancing, bisa berkembang, pedagang kecil bisa berkembang, punya koperasi, bisa mengembangkan diri dan lain-lain. Jadi kesimpulannya Basnas sudah kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas dan kerja ikhlas. Walaupun tidak sepenuhnya. Jadi pembiayaan rumah sakit yang kebetulan di cover oleh BPJS, tapi harus dirujuk ke Semarang, kami hanya memberikan yang untuk menunggui saja. Kami memberikan menunggui sama transport PP dan yang menunggui sampai berapa hari kira-kira. Jadi itu peran serta Basnas tidak hanya di bidang kesehatan, mereka yang tidak mampu, kemudian tidak bisa mengambil pasiennya untuk kembali pulang, itu kami juga sudah banyak membantu. Di samping orang-orang yang kalau musafir itu jelas setiap hari tidak pernah blong. Di mana memang lembaga ini hadir untuk memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung, baik itu di sektor pendidikan, kesehatan, kemudian UMKM, bahkan sampai tingkat pendidikan juga diperhatikan gitu ya. Tentunya ini mudah-mudahan jadi lembaga yang memang cukup amanah dan pastinya cukup diperlukan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan. Apalagi di tengah situasi pandemi saat ini yang tidak menentu sampai kapan virus corona ini akan segera berakhir. Mudah-mudahan saya berharap pastinya dari staf dari Basnas Kota Tegal sendiri memang selalu terus diberikan semangat, panjang umur, sehat, ya pastinya untuk tetap memberikan bantuan, ya menjadi lembaga yang memang cukup bermanfaat bagi banyak orang pastinya. Jakwirada, demikian obrolan saya dengan Ketua, kemudian Wakil Ketua dan juga staf dari Basnas Kota Tegal sendiri mengenai upaya bantuan di tengah situasi pandemi ini terhadap masyarakat Kota Tegal sendiri. Jangan lupa ya, sekali lagi Jakwirada kami tetap menginformasikan kepada Jakwirada untuk selalu ingat pesan Ibu, yaitu untuk wajib menggunakan masker, wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dan yang terakhir adalah wajib untuk menjaga jarak. Saatnya saya Karin pamit undur diri.